Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Fasco atau Fasco Podcast. Nah, hari ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2021, Fasco Podcast mempersembahkan podcast tentunya. Nah, hari ini saya tidak sendiri tetapi bersama dengan Pak Muklis Arif selaku Ketua PDM Bidang Desaksben dan Seni Rupa, sekaligus sebagai pengajar seni rupa di UNESA dan juga sebagai owner Mata Hati Keramik. Nah, apa kabar nih hari ini, Pak? Alhamdulillah baik-baik, Mas Sabe. Nah, kita sudah lama nih, Pak, ya gak ngobrol-ngobrol, baru ketemu lagi di acara podcast Fasco ini. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas dengan tema Eco Creative Product for Millennial. Begitu ya, Pak ya? Ya. Nah, bagi yang belum tahu ini Pak, bagi para pemuda Muhammadiyah, apa sih sebenarnya Eco Creative Product for Millennial ini? Mungkin bisa dijelaskan nih untuk para pemuda Muhammadiyah khususnya. Baik, gini ya. Jadi temanya kali ini kan tentang lingkungan hidup. Tentang lingkungan hidup. Apalagi ada satu kader satu pohon. Satu kader satu pohon. Jadi di sini sering kita bicara soal bagaimana hutan kita sekarang gundul dan sebagainya, dan lebih banyak pada konteks penanaman. Nah, di sini kita hari ini lebih berbicara soal daripada pohon itu sendiri untuk apa. Nah, karena apa? Kebetulan saya kan majelis di Wakil Ketua PDM Kota Batu bidang pendidikan dan seni budaya. Maka terkait dengan pendidikan, tentu saja kalau kita bicara pendidikan tidak bisa lepas dari apa itu kertas. Coba kalau kita ingat masih kecil dulu, kalau yang namanya berpendidikan sekolah bawa apa? Bawa buku. Ya, bawa buku. Nah, buku itu kan juga kertas gitu. Semua arsip di sekolahan itu berlemari. Pasti membutuhkan kertas. Kertas. Gitu ya, Pak. Jadi konsumsi kertas itu di dunia pendidikan sangat banyak. Sangat itu yang pertama. juga. Ya. Yang kedua terkait sebagai bidang seni dan budaya. Nah, ketika kita bicara soal konteks seni budaya, salah satunya adalah produk. Nah, era sekarang adalah produknya adalah industri kreatif. Bagaimana kita menyatukan antara pendidikan yang banyak dunia pendidikan yang banyak menghasilkan kertas, ya, selanjutnya dimanfaatkan dengan kreativitas kita menjadi sebuah industri kreatif. Ini. Nah, industri kreatif yang nanti produknya itu adalah akhirnya produknya ini adalah produk yang eco ya, eco produk, atau kalau lebih di ini kan adalah eco kreatif produk. Iya, kurang lebih begitu Mas Abi. Nah, kalau misalnya produk itu kan pasti banyak gitu Pak ya, bentuknya itu banyak. Nah, kita khususkan sekarang itu pada eco produk. Ya. Nah, kenapa sih Pak ini para pemuda ini harus tahu dan juga harus bisa buat yang namanya eco produk? Ya, kita tahu sendirilah ya bahaya daripada dampak daripada lingkungan itu kalau misalnya penebangan hutan terus-menerus dilakukan. Kita bicara soal panas udara, soal climate change dan sebagainya lah, luas. Cuma konteksnya kita kan hari ini tentang produk daripada eco produk itu sendiri yang bisa dihasilkan dari bahan alam itu tadi. Karena kita tahu ya, kertas itu bahan utamanya adalah pohon. Jadi atau serat pohon, selulosa gitu ya. Dan itu menurut data ini ya, kalau kita searching itu bahwa satu batang pohon itu digunakan untuk hanya 15 rem kertas HVS ukuran A4. Itu kan mengerikan sekali. 15 rem ya Pak? Ini 15 rem. Bahkan kalau koran, ya koran itu kalau 7.000 lembar koran, 7.000 koran, itu menghabiskan antara 15 sampai 17 pohon. Bayangkan, setiap hari berapa yang kita konsumsi untuk koran, untuk pendidikan. Ini jadi salah satu daripada, selain menanam pohon, juga kita bagaimana kita mengurangi daripada mengurangi dari pemakaian daripada pohon itu sendiri. Salah satunya yang banyak digunakan juga adalah untuk kertas terkait pendidikan. Begitu, Gitu Pak. Mas Sawi. Terus
kemudian bagaimana sih Pak agar kita ini mudah gitu ya Pak ya bikin? Karena saya sendiri ini Pak ya biasanya gitu. Kalau misalnya nggak jauh-jauh deh dari sampah gitu. Kalau misalnya kita mau buang sampah ya udah buang aja. Tapi nggak pernah terlintas atau tersirat pikiran gitu Pak. Mau bikin apa, kemudian mau dijadikan apa. Nah sebetulnya untuk menggali kreativitas kita itu sebenarnya bagaimana Pak? Ya sebenarnya ada, nanti saya jelaskan ya. Tapi yang pertama dulu bahwa sebenarnya ini terkait apa namanya lingkungan hidup ini, bagaimana kita mengolah daripada sampah itu sendiri atau kertas itu sendiri, memang harus dilakukan sejak dini. Sejak dini. Jadi knowledge ya, ilmu tentang itu harus sejak dini. Kita seneng ya, ada salah satu sekolah kita kemarin itu ada Eco School ya, kalau nggak salah di Aba 3 itu, di mana itu sejak dini dilakukan. Bahkan anak-anak menganggap bahwa sampah ini sudah menjadi sebuah apa ya, harta karun. Sebutannya bukan sampah tapi harta karun di Aba 3 itu ya. Bahkan sudah kerjasama dengan dinas lingkungan. Cuma sayang karena pandemi sempat berhenti ya. Tapi knowledge penting. Yang kedua adalah juga concern. Jadi semua stakeholder, kalau ini ke dalam konteks sekolahan ya, itu punya apa ya, concern terhadap, punya perhatian terhadap lingkungan. Ya kita bersyukur juga sekolah SD Muhammadiyah itu apa namanya itu dapat adiwiyata bahkan nasional. Semoga sebentar lagi SMP Muhammadiyah 8 semoga ya. Tapi amin. Nah, itu diaminin kan Pak ya. Cuma yang perlu juga selain itu juga harus komitmen. Jadi seluruh yang ada di sana memiliki komitmen. Selanjutnya juga harus continue, terus menerus. Dan jangan lupa kalau dalam lingkungan sekolah harus ada reward, ada hadiah. ini menarik. Nah, kalau saya katakan ketika dari kecil itu sudah mendapatkan pendidikan atau knowledge tentang lingkungan hidup, maka ketika membuat karya yang katakan Mas Abe tadi, bagaimana cara membuat karya. Nah, itu. Maka ketika kita sudah dekat dengan bahan, kita bisa melihat kanan kiri ini. Kan seperti saya katakan di TK Aba tadi bahwa akhirnya mereka sudah tahu, sudah bisa mendeteksi. Atau kalau kita lah enggak ke sana ya, kita aja ya di sini bisa mendeteksi ada material atau sampah apa yang tiap hari ada di sekitar kita. Nah, kalau kertas oke, kita fokus ini kertas. Plastik juga oke. Nah, ketika kita dapat kertas, yang selanjutnya adalah kita lakukan uji coba. Ya, uji coba beberapa kali untuk membuat produk. Coba gini ya, zaman sekarang semua literasi kan digital, ada di internet ya, bagaimana cara memanfaatkan daripada limbah kertas itu. Kita coba, kita eksperimen. Tanpa action nggak bisa. Harus ya ide, gagasan. Tadi Mas Abe mengatakan ide, saya kepingin ya, jangan jadikan kepingin, jadikan kebutuhan, karena itu ada nilai ekonomisnya. Ketika jadi kebutuhan maka kita harus action, do it. Nah, katanya teman-teman di sini kan do it. Lama-lama kan jadi duit gitu. Jadi ini harus dilakukan. Jadi ambil kertas terus diolah dan eksperimen beberapa kali, setelah itu membuat produknya. Nah, setelah jadi produknya yang lebih penting juga ada lahan untuk menjualnya. Nah, ini terkait kontinuitas gitu ya. Bagaimana ini zaman sekarang kan sosial media banyak sekali, satu. Yang kedua Muhammadiyah itu besar. Jadi link daripada Muhammadiyah ini besar. Taruh sini aja juga nggak apa-apa gitu, kasarannya begitu. Tapi harus dilakukan. Yang berikutnya setelah itu juga jangan lupa ketika sudah berjalan, produk ini berjalan, harus ada pemasok bahannya. Lah kalau kita cuma di rumah aja sampah kita seberapa? Iya kan? Banyak. Jangan hanya enggak, maksudnya kalau untuk produk yang dijual begitu laris misalnya. Terus misalnya kita di rumah cuma ada, terus kita ambil, kita buat produk, ada pesanan banyak, habis. Nah, ini kontinuitas untuk bahan ini juga penting. Maka disinilah melibatkan stakeholder. Maka dunia pendidikan dalam konteks ini sekolah itu menjadi penting. Maka akhirnya di sekolah itu bank sampah, di masyarakat itu menjadi penting. Maka geraklah semuanya. Jadi berawal dari gagasan yang sendiri, yang kecil tadi, lama-lama akan terus berputar-putar dan akhirnya hidup. Tapi ya tadi diawali dari knowledge tadi, gitu Mas Abe. Ya. Tadi ada yang menarik ini, berarti kita itu sebenarnya nggak boleh takut untuk yang namanya coba-coba gitu Pak ya. Yang penting ketika kita punya ide, punya gagasan ya langsung dituangkan saja seperti itu. Nah Pak, biasanya kan gini, orang itu sudah bikin yang namanya produk. Jadi idenya itu sudah dituangkan gitu Pak, sudah menjadi karya. Nah, tapi
kadang ini nggak jauh-jauh dari saya gitu Pak ya. Misalnya saya udah bikin karya, kemudian mau mempublikasikan, tiba-tiba kepikiran, nggak usah dipublikasikan deh. Soalnya nanti ini karya saya masih jelek, karya saya ini masih apa ya, belum layak untuk dipublikasikan. Nah, untuk mengatasi overthinking yang seperti itu bagaimana Pak? Yang pertama harus, kalau dalam berkarya itu harus percaya diri. Bagaimana orang lain mau percaya kalau kita sendiri tidak percaya? Itu yang pertama. Kalau kita orang lain kita nggak bisa meyakinkan orang lain kalau kita sendiri aja nggak percaya. Diri. Apalagi karya-karya gini kan unik ya, maka kita harus bisa meyakinkan orang lain. Yang pertama kita harus percaya diri. Yang kedua adalah ya tadi uji coba produk, yang kedua adalah uji coba market, pasar. Ya bisa pakai ya kalau di dalam buat planning bisnis plan kan memang ada namanya uji coba kan. Jadi minta masukan orang dan jangan khawatir bahwa namanya pembeli itu berlapis-lapis Mas. Banyak sekali lapisannya. Ada yang lapisan yang paling ini, ada yang lapisan paling bawah gitu ya. Kalau Mas Abe yakin bahwa ini membuat itu bagus, berarti insya Allah ada penggemarnya, ada yang suka. Cuma yang perlu adalah menemukan titik temu antara yang menjual dengan yang membeli. Itu harus ada keyakinan itu. Dan ada bagaimana caranya juga. Maka saya di Muhammadiyah ini kalau pemuda itu bisa buat semacam bisnis center gitu ya. Muhammadiyah Business Center gitu, itu kan keren gitu. Jadi bisa menampung itu. Ya, contohnya ini ya, ini satu produk ya, ada satu produk ya. Nah, bisa dilihat kan. Ini ya, ini satu produk sederhana gitu ya. Ini kertasnya hasil dari daur ulang. Ini daur ulang, jadi recycle ya. Jadi ini daur ulang, jadi kita buat bubur terus kita buat begini. Ini seperti biasa saja ya, tapi ini bahan alam semua. Kertasnya juga pun bukan yang pohon ya, jadi kertas merang dari berbahan merang. Ada juga yang itu adalah untuk daun kertas dari daun singkong, dari singkong. Terus yang limbah singkong, yang itu juga dari jagung, ya, itu juga dari rumput. Jadi itu bisa digunakan semua. Dan alhamdulillah produk ini sebelum pandemi ekspor gitu ya. Cuma karena banyak ketika pandemi kan banyak regulasi. Artinya bahwa kita harus yakin dari produk yang sederhana ini ada penggemarnya. Apalagi konteksnya lingkungan. Bicara lingkungan itu bicara masa depan. Bicara produk yang berbau lingkungan itu bicara produk masa depan. Nah, ini kan edukasi. Nah, kita mungkin di sini belum ada banyak begitu ya, tapi di tempat lain ada. Makanya saya katakan di sini ada di judulnya tadi kan milenial. Kenapa nggak zenial? Nah, gitu ya. Karena begini, produk kreatif yang milenial ini dalam konteks kita tahu bahwa milenial itu sekarang usianya kan antara 27 ya sampai 45. Nah, penggemar ada survei gitu ya. Kita lihat ada ya, kita di lapangan juga, selain juga ada survei bahwa pembeli ini itu masih kebanyakan adalah generasi milenial yang berusia antara 30, 35 sampai 40 yang mapan dan itu sudah teredukasi atau berlatar belakang pendidikan. Nah, ini kan berbeda. Ini survei begitu. Apakah generasi zenial tidak suka? Suka. Kita perlu kampanye terus menerus karena zenial itu kan 16 udah sampai 24 ya atau 25 itu juga mereka membeli produknya itu customize, ya kan? Kan customize mereka, tidak hanya branded. Kalau milenial jelas branded, tapi kalau zenial ini kebanyakan adalah customize. Maka lewat yang industri kreatif semacam kafe atau apa sekarang, kuliner, fashion. Ini kalau dijadikan fashion, mereka masuk. Sedangkan milenial itu kenapa? Karena mereka itu ya usianya di saat ini sekarang lagi pedulinya soal lingkungan, lagi concern. Tapi zenial ilmunya tahu, knowledge-nya tahu, tapi concern-nya belum ke sana. Itu kenapa di sini hari ini saya katakan atau kita sampaikan memang untuk ini sementara adalah milenial. Tugasnya pemuda Muhammadiyah untuk ini mengkampanyekan untuk yang zenial. Kalau saya kan kolonial gitu. Kolonial, usianya kolonial gitu ya. Ya saya kira gitu Mas Abe ya. Ya. Nah,
Kemudian Pak, kalau kita sudah menghasilkan suatu karya, tadi kan dibilang pasti ada yang namanya pemasaran gitu kan ya Pak ya. Kalau misal tadi saya sempat tertarik nih, kalau misalnya nggak tahu mau dipasarkan di mana ya ditaruh di sini aja gitu ya Pak ya. Ya. Apa bisa Pak? Bisa, di tempat kita terbuka. Ya itu tadi, makanya di Muhammadiyah itu ada ya kebetulan bidang saya ya, bidang saya di Batu. Kita lagi semoga nanti dibantu pemuda, kita lagi merintis ya salah satu sekolah itu dengan double track, di mana double tracknya adalah industri kreatif. Nah di situ nanti akan dihasilkan beberapa karya atau produk yang industri kreatif. Semoga ya ada dukungan dari pemuda karena kita Agustus akan gelar exhibition ini pertama kali exhibition pameran seni industri kreatif dari karya-karya SMA double track kita. Ya. Selanjutnya Pak, kemudian tadi juga ada pameran gitu Pak ya. Jadi produk itu sebenarnya selain dipasarkan juga bisa dijadikan sebagai pameran gitu kan Pak ya. Nah kemudian karya-karya ini nanti atau program ini nanti apakah berkelanjutan atau hanya berhenti di mana gitu Pak? Ya, jadi gini Mas Abe, sebenarnya judulnya kita gagas semacam eco kreatif produk. Itu tujuannya adalah semacam ya green kreatif produk ya, dimana cita-citanya adalah sebuah kontinuitas atau yang terus menerus untuk membuat produk mulai dari merencanakan, memproduksi sampai menghasilkan, itu semua berbasis energi efektif, efisien ya, berbasis dengan sumber daya yang semuanya itu ramah lingkungan. Itu yang penting. Karena kalau isunya seperti ini ya tadi marketing gitu ya, marketing tadi ini saya mumpung ingat tadi agak meleset dikit ya, mumpung ingat jangan khawatir bahwa anak sekarang itu nggak bisa jualan, zaman sekarang itu malah lebih bagus jualan, bisa yang di dalam physical maupun di dalam dunia maya. Kita bisa berangkat dari kamar, ya kan, di kamar itu udah bikin, itu sudah disebar itu kan, sudah sedunia kasarnya ya, di banyak marketplace atau apa itu kan, atau di Instagram atau di, kalau yang muda kan Instagram, kalau yang sudah agak milenial ke atas itu kan sudah banyak Facebook gitu ya, itu kan sudah, jadi dari kamar itu sudah bisa, dari rumah bisa, nggak harus takut dengan pasar sekarang. Itu pasar sangat luas, justru era industri kreatif itu justru sangat tepat untuk produk-produk semacam ini. Apalagi ada online market ya Pak ya, seperti banyaklah Lazada, Shopee, banyak sekali gitu. Sepertinya tinggal kita sendiri ya Pak ya, berangkat dari kita. Duit. Ya, kalau misalnya kita nggak percaya terhadap diri sendiri, ya bagaimana tadi orang lain mau percaya terhadap kemampuan atau keinginan kita seperti itu. Nah Pak, yang terakhir nih, pesan buat pemuda Muhammadiyah terkait materi atau tema kita kali ini. Pak. Untuk ini karena terkait lingkungan hidup ya, bagaimanapun juga bahwa dari sampah, kalau temanya ini kan sampah ya tadi ya, itu sebenarnya mempunyai value, mempunyai nilai, juga mempunyai nilai selain lingkungan, nilai ekonomis. Jadi kalau kita bicara konteks kreativitas, nggak ada sesuatu yang tidak menghasilkan. Kalau kita melakukan, maka mari kita dengan imajinasi kita, dengan kreativitas kita, mengurangi dampak lingkungan, di mana pohon yang tadi itu sudah banyak ditebang dan sebagainya, maka kita membuat produk yang bisa dikurangi dari penggunaan pohon. Yang kedua adalah juga kita juga mengolah daripada sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Jadi kepada pemuda singkatnya adalah jadikanlah sampah menjadi nilai ekonomis. Itu penting itu. Tapi yang produknya adalah industri kreatif yang berwawasan lingkungan. Nah, jadikanlah sampah sebagai nilai produk yang ekonomis seperti itu ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Arief atas waktunya. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol ya Pak ya, tapi kayaknya terlalu singkat ya Pak ya. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi, membahas tema yang lain lagi, yang juga lebih Pak ya, lebih menarik lagi tentunya. Terima kasih Pak Arief. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.